Hai guys, welcome to our SGO podcast. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat dimanapun, kapanpun juga. Semoga teman-teman pendengar bisa sehat selalu dan dijauhkan dari COVID-19 tentunya. Amin. Oke, perkenalkan nama saya Putri Agustina Riyadi. Di sini saya nggak sendiri ya. Saya ditemani oleh seseorang yang sangat luar biasa dalam bidang panting. Ada Bapak di sebelah saya. Boleh Pak, silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Marwan. Kemudian saya bergelut di bidang seni musik tradisi Kalimantan Selatan. Khususnya saya bekerja sebagai seorang guru. Saya guru di SMA Negeri 1 Banjarbaru. Sudah sekitar 12 tahun saya mengabdi di SMA Negeri 1 Banjarbaru. Kemudian mata pelajaran yang saya asuh di sana agak beda sama yang kita bicarakan. Saya ngajar olahraga. Wah. Saya sarjana olahraga. Wow. Saya lulusan JIPO tahun 2008. Ya. Kenapa? Oh ya. Baik, sangat luar biasa ya teman-teman. Kata Pak Marwan tadi, beliau adalah seorang pengajar J-pop gitu, tapi Iya. beliau menekuni di bidang panting seperti Iya. itu. Wah, luar biasa Pak. Mungkin tema kita hari ini adalah kan musik panting gitu. Kalau menurut Bapak sendiri gitu, sejarah dari panting yang menurut Bapak itu apa aja sih Pak? Mungkin asal usulnya dari mana atau kenapa dinamakan panting kah? Seperti itu. Kalau Iya. musik panting dari Kalimantan Selatan, sepengetahuan saya pribadi, mungkin teman-teman di luar daripada saya lebih banyak tahu, cuman sepengetahuan saya, musik panting ini adopsi daripada musik Melayu, kayak gambus pengaruhnya, gambus Sumatera, kemudian gambus Arab. Cuman kenapa yang dibilang Mbak Putri tadi dibilang panting? Ya. Karena musik panting itu lebih dominan bunyinya melenting ting 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 ting. Kalau gambus biasanya lebih ke bass, dia lebih low, bunyi gambus itu lebih low. Kemudian asal usul panting itu dulunya tidak seperti musik panting yang seperti kita lihat sekarang. Misalnya ada acara resmi, pertunjukan atau lomba atau acara resepsi perkawinan, Mbak Putri. Betul. Kalau musik panting yang dulu itu cuma terdiri dari satu panting, satu gong, satu biola. Wow. Yang saya tahu. Yap. Yang saya tahu cuman itu. Kemudian itu cuman pengiring. Itu belum dinamakan musik panting sebelum tahun 70-an, rasanya belum panting itu. Itu masih pengiring tradisi kesenian rakyat Bagandut atau Bajapin. Bagandut itu salah satu kesenian rakyat tarian. Betul. Tarian dari hulu sungai, tepatnya hulu sungai. Hulu sungai itu luas dari Rantau sampai dari kabupaten sampai ke Tabalong sama. Kemudian di sana tari gandut itu diiringi dengan panting, biola sama gong. Ada 3 unsur instrumen musik. Nah, seiring berkembangnya waktu, musik panting itu timbul. Pencetus pertama kali musik panting kalau saya tidak salah, insya Allah Bapak Awe Sarba ini dari Desa Barikin. Beliau sudah meninggal. Beliaulah pencetus musik panting di Kalimantan Selatan, sehingga musik panting sampai sekarang ini masih bisa kita nikmati dengan kolaborasi sedemikian rupa. Dulu Mbak Putri cuman ada panting 3, panting pembawa, penggolong, penikah, biola, kemudian ada babun, gendang, gong, sama kecek-kecek tamborin. Cuman ada itu. Kalau sekarang udah lebih banyak variasi. Sekarang gong udah banyak yang sudah nggak memakai gong tapi menggunakan bass listrik. Bass listrik ya? Ya, biar mungkin notasinya lebih bisa dapat dan sebagainya. Tapi kalau gong kan cuma satu nada aja. Yap. Nah, mungkin itu penjelasan saya tentang musik panting, saya sepintas dulu. Baik. Dan ada lagi ya. Jadi Pak, musik panting itu bukan hanya panting aja ya, jadi sepenuhnya seperti full band gitu ya Pak ya? Ya, Tadi ada kalau bermacam-macam. panting itu alatnya. Seperti yang Alatnya. saya mainkan Yap. tadi itu alatnya. Kemudian kalau orang bilang, Pak itu bisa nggak dibilang musik panting? Kalau untuk satu grup bukan musik panting, itu cuma orang bermain alat panting, iya. Kalau bagi saya ini ya, mungkin persepsi kawan-kawan di luar mungkin ada yang lain, terserah itu. Kemudian
Kalau yang Mbak Putri bilang seperti band, nah itu yang baru dibilang musik panting. Itu adalah musik Ya, panting kalau band, yap. teman-teman. Ya, Heeh. betul banget. Heeh. Oh, kalau boleh tahu, musik panting ini kan musik endemik dari Kalimantan Selatan ya, Pak ya? Nah, itu ada ritual khususnya nggak, Pak, sebelum kita main musik panting tersebut gitu? Ritual khususnya latihan ya nggak? Banyak-banyak Latihan. latihan ritualnya. Betul, teman-teman. Mungkin yang dimaksud pertanyaan Mbak Putri ini mungkin ada ini dan itu sebelum Yap, memainkan. betul. Yang saya tahu dulu sebelum orang membuat proses panting, Yap. panting alat ya, alat panting, gong dan sebagainya. Mungkin ada sejenis ritual kalau orang Banjar bilang selamatan. Selamatan gitu, Pak ya. Selamatan kan mungkin Baik. membaca doa Ya. dan hal-hal yang lain. Mungkin ada kemungkinan ada juga yang sampai sekarang bikin kopi pahit, kopi manis. Pahit saja. Ya, Gitu, Pak ya. mungkin lah. Kalau itu sih bukan sajen kalau bagi Oh, saya. bukan. Mungkin habis didoain diminum mungkin kan nggak jadi sajen ya Iya, nggak? benar-benar. Iya, Baik. iya. Kalau menurut Bapak nih kan panting itu kan musik yang mungkin dari zaman dulu gitu, Pak. Benar. Gimana tuh pandangannya kan zaman sekarang anak muda lumayan kurang kritis ya, Pak, terhadap Iya. alat musik panting gitu. Nah, pandangan Bapak sendiri gimana tuh, Pak? Ya, saya cerita sebentar ya dikit ya. Baik, silahkan. Saya dulu main band. Saya dari SMA main band kemana-mana saya sampai lomba itu ini. Ternyata nggak ada hasil apa-apa bagi saya. Jadi saya mau muter otak, kenapa main band kok nggak ada hasil apa-apa? Kok main band ini cuman latihan bayar di studio musik, Iya. lomba bayar kalah. Gitu aja tahun ke tahun. Menang pun nggak ada yang juara 1, paling juara 3, harapan gitu-gitu aja. Kemudian saya mutar. Teman dulu ngajak main musik panting, yuk. Musik panting itu apaan kan begitu Iya, gitu. benar-benar banget. Akhirnya saya kenal. Memang saya lama kenal musik panting, cuman belum terlalu terjun. Saya udah Belum tahu terjun, musik Pak ya. panting iya. Oh, ternyata musik panting ini kayak ini. Band saya berapa tahun menggeluti main band nggak pernah saya keluar daerah. Pas main musik panting saya diajak orang kemana-mana sampai saya ke Maluku. Wow. Ya, Maluku sampai ke NTT, kemudian Ambon, NTT, Jakarta, Pulau Jawa ya sudah semuanya. Kemudian Sumatera, beberapa pulau di provinsi di Sumatera saya sudah memainkan alat musik panting. Habis itu dengan sendirinya akhirnya saya bergelut lah di dalam panting terjun tersebut. saya Ya, betul karena banget. terlanjur cinta sudah ya nggak. Betul banget. Jadi beliau ini langsung terjun kepada apa yang beliau mau, yaitu bakatnya seperti itu dan langsung mengenalkan budaya Kalimantan Selatan gitu, Pak ya, ke ranah luar gitu. Iya. Bener banget. Nih boleh contoh banget nih teman-teman, jangan hanya maunya keren-keren aja gitu main musik, tapi kita juga harus punya autentiknya gitu. Jadi kita terlihat lebih menarik di hadapan orang gitu, Pak ya. Bener banget. Dulu juga saya dengan main musik panting bisa ikut pertukaran pemuda antar provinsi. Wow. Yes. PPAP itu pertukaran pemuda antar provinsi. Gara-gara panting nih saya tes bakatnya pakai main musik panting. Akhirnya saya kepilih. Kemudian saya juga pernah pertukaran pelajar Indonesia yang tapi dengan bidang budaya. Oh, bidang budaya. 2017 saya juga yang mengkoordinir di Kalsel sama almarhum Bapak Sirajul Huda. Oh, iya. Ya, jadi yang orang-orang dari seluruh Indonesia, perwakilan satu orang dari satu provinsi ke sini dia belajar. Waktu itu Mamanda. Kesenian Mamanda, tapi alat iringannya kurang lebih ada kayak musik panting juga mirip. Betul sekali. Dari Bapak sendiri gitu, apakah kan Bapak juga seorang songwriter gitu, Pak, penulis lagu gitu. Iya. Apakah musik panting tersebut itu mirip-mirip gitu Pak melodinya dengan gitar kah atau bagaimana? Jadi lebih autentik lagi musiknya gitu. Kalau musik panting dengan gitar dan alat musik lainnya saya rasa sama aja karena notasi di dunia itu cuma do re mi fa sol la si do, nggak ada lagi notasi yang lain ya nggak. Betul banget. Jadi yang membedakan warna genre. Ya. Yang membedakan itu aja. Ya. Kalau boleh tahu yang paling Bapak suka dari yang Bapak buat musik-musiknya apa, Pak? Judul lagunya gitu. Judul lagunya yang saya paling senang. Paling senang dan paling berkesan. Yap. Belum saya rilis judul lagunya Bapak Gat Kasih. Bapak Gat Kasih. Bapak Gat Kasih itu kan sesuatu yang galau benar ya kadang. Putus cinta teman-teman bahasa Indonesia. Itu kemudian lagu itu saya bocorkan aja, belum saya upload di YouTube saya.
Saya baru 4 bulan akun YouTube udah Ya, monet, alhamdulillah udah monet dengan musik panting. Kalau dengan band mungkin 12 tahun nggak ada monet-monet ya nggak? bener banget. Iya. Iya, Jadi dalam 4 bulan itu udah monet, udah ada iklan di YouTube saya. Bagi saya dan teman saya Mas Koripani, sahabat saya, itu pencapaian yang luar biasa walaupun masalah embel-embel dapat uang dan sebagainya mungkin nanti menyusul aja bagi kami itu biasa aja itu. Karena saya juga bekerja, ada pekerjaan pribadi. iya. Kemudian masalah lagu yang Bapak Gat kasih tadi, saya bikin lagu itu liriknya Banjar Banjar Banar, Banjar Banjir sekali Banar. itu Bang, Banjar hulu Wow. sungai. Yang hampir orang kayak kalian-kalian ini mungkin nggak ngeh kalau nggak saya tulis teks bahasa Indonesianya apa Iya, maknanya. Bapak Gat kasih itu saya bikin konsepnya orkestra. orkestra. Jadi mungkin satu-satunya ini musik panting yang baru dibikin. Lagu Banjar yang baru dibikin tapi konsepnya orkestra. Wow, keren Insya banget Allah nanti teman-teman. bulan depan mungkin kami Ya. upload di Facebook kami, Semoga di lancar YouTube. Pak ya Amin, sampai amin. dan Ya, bisa amin. booming gitu Pak ya. Amin, Ya, amin, supaya lebih amin. maju lagi nih Amin. permusikan di Kalimantan Selatan dan Hmm. dunia Nah, gitu. kemudian konsep musiknya saya cerita dikit. Konsep musik yang saya kerjakan sama teman saya Mas Koripani itu konsepnya musik panting tapi aransemennya modern. Oh, Tujuan aransemen kami modern. supaya yang orang-orang zaman now ini ngerti, oh paling nggak senang ya nggak. Benar. Kemudian terakhir kemarin saya upload lagu judulnya Awal Bermula itu menceritakan perjalanan saya sama istri saya sampai menikah Yap, di di Banjarbaru. Banjarbaru. Itu yang nyanyi anak Gita Bahana Nusantara yang nyanyikan lagu Indonesia Raya Di di Istana Negara. iya. Wow, teman-teman. Jadi si Pataya namanya. Ya. Dia sempat takut saya nggak bisa cengkok Banjar. Saya bilang saya nggak perlu cengkok Banjarmu. Saya perlunya kamu mau nyanyi itu aja. Jadi Wow. nadanya saya bikin nada Banjar pure, nyanyinya nyanyi agak modern. Nyanyi Jadi modern saya mau ya. nunjukin aja bahwa orang-orang nyanyi Banjar tuh nggak harus bisa mencengkok, mendayu-dayu dan sebagainya. Wow. Ah, Jadi memunculkan namanya pandangan baru terhadap iya, musik gitu. iya, Terhadap musik Banjar. benar-benar. Jadi teman-teman boleh dong juga mengembangkan bakatnya seperti apa yang Bapaknya sudah bilang gitu ya kan Pak Amin, ya. amin. Ya. Kalau ini kan pandemi gitu Pak. Apakah juga terhalang gitu untuk misalkan untuk mengajar kah atau bagaimana ataukah lewat online juga kah? Kalau ngajar online, kalau Online ngajar juga. di pekerjaan kan online. Tapi kalau masalah berkesenian, saya lebih lebih senang dengan pandemi kalau berkesenian. Saya bisa bebas bikin lagu, bikin musik ya enggak? Ya, Tanpa dimanapun bisa mengganggu. Iya, berada. di mana? Betul Di banget. rumah aja saya. Iya, Karena kan lebih banyak waktu di rumah semasa pandemi. Jadi saya di betul. rumah bikin musik, bikin lagu, nggarap lagu. Jadi saya lebih bukan saya senang dengan pandeminya enggak ya, nanti salah lagi. Bukan saya senang dengan penyakitnya enggak, Ya, dengan adanya pandemi ini paling enggak saya punya betul. YouTube. Sekarang udah banyak orang lihat. Viewernya udah tembus puluhan ribu, udah aman ya. Betul banget, Pak. Heeh. Jadi kalau misalkan pandemi ini kita lebih bisa mengeksplor ya Pak dimanapun Iya, kita berada kan, nggak harus di studio kah, harus recording kayak gitu. Kalau di benar. rumah pun bisa seperti itu kan, betul Benar, betul, banget. betul. Teman-teman Bapaknya sangat menginspirasi kita semua gitu dalam mengembangkan musik di Kalimantan Selatan gitu. Selain panting mungkin yang berkesan apa Pak? Kan tadi ada banyak jenis-jenisnya tuh. Iya benar. Iya, kira-kira apa selain Saya panting? selain panting kalau dari Kalimantan Selatan gamelan. Saya Gamelan. senang gamelan, Wow. gamelan Kalimantan Selatan. Hmm. Karena gamelan Banjar ini beda sama tanah Jawa sama Bali beda. Oh beda Pak. Beda. Jauh-jauh berbeda. Hampir mirip ke Bali tapi beda. Yang Ya. membedakan itu apa Pak? Bunyi, Bunyinya lebih bunyinya, tebal, notasinya. notasinya. Oh wow. Tapi di luar mungkin ada juga yang sama, mungkin Bali atau Jawa, tapi lagunya jelas beda, nggak Lagunya sama jelas nadanya beda. ya, lagunya apanya. Biasanya Kalau musik panting sendiri Pak, kalau saya boleh tahu tuh apakah ada gitu menggunakan musik pop gitu, tapi aransemennya adalah dari musik panting gitu. kolaborasi maksudnya. Boleh, iya seperti Ah, cover-cover musik tapi menggunakan lagu pop gitu. Teman saya barusan di ini apa di channel YouTube-nya Manis Kasai dia bikin lagu Gopinda atau siapa tuh? Govinda. Ya, Ya, apa sih lagunya tuh? Lupa saya. takkan siangkan itu kayaknya deh. Ya, itu Teman-teman tahu dibikinnya lagu. dengan musik panting. Oh wow. Ada dia Wah, bikin. biar Nah, semakin menarik lagi ya Pak iya ya dengan betul. musik panting. Paling enggak kan orang ngerti bahwa musik panting itu enggak baku hanya dalam lagu Banjar. Yap. Yang penting skill pemainnya oke, bisa, insya Allah bisa.
Tapi kalau ke saya pribadi saya lebih mempertahankan budaya Banjar. Budaya Banjar. Ah, Iya. Kalau pementasan biasanya tampil di mana aja, Pak? Musik panting. kalau musik panting di acara-acara resmi pemerintahan, pelantikan Ya, pelantikan pejabat, kemudian ada tamu undangan dari luar daerah. pejabat-pejabat dari ya mungkin dari menteri, Bapak Presiden pernah ke Yap. sini kami pernah Wow. main. Kemudian acara resepsi perkawinan, Perkawinan. ya Yang hubungannya juga identiknya dengan Kalimantan Selatan gitu, iya Pak ya. betul Jadi musik betul. panting gitu. Keren banget. Tapi jangan salah kalau yang di kawinan biasanya ngundang ada orang Jawa. Kan Banjarbayu mayoritas orang Jawa. Betul. Suku Jawa, suku Jawa. Nah, mereka karena kelamaan di sini mungkin banyak juga yang tertarik. Dengan Jadi, musik panting. Yap. betul. Wow. Iya. Kalau boleh tahu arti panting sendiri buat Bapak apa sih? Apa mungkin Bapak menggelutinya itu dari kapan? Dari apa? Masih dulu pernah suka atau Saya sebenarnya sangat lama sekali menggeluti panting. Dari SD saya sudah main panting karena asal usul keluarga saya semua seniman. Oh, Di SMP saya kabur main band sampai SMA karena kan jiwa-jiwa muda kalau kada band kada keren ya kada. Harus band biar cewek melihati ya kada. Biar kayak keren. iya. Ternyata yang keren itu bukan itu ternyata. Saya salah dulu. Saya tapi kalau orang biar aja orang terserah orang ya. Baik. Kalau tadi kan Bapak bilang katanya Bapak di SMA 1 tadi, Pak ya? Ya, Banjarbaru. Itu ngajarnya olahraga gitu. Saya Kenapa? ngajar olahraga kalau Kenapa pagi. bisa jadi ngajar olahraga padahal kan sukanya Eh, musik panting gitu? Iya, sukanya seni ya. Iya, sukanya seni. Dulu saya mau kuliah di Jogja, mau ngambil seni. Dulu kan di sini nggak ada seni. Ya, Dulu sedikit PGRI itu belum ada, Sendra Tasik belum ada. Terus itu karena sesuatu hal almarhum bapak saya tidak mengizinkan, maka karena saya juga senang main bola dan sebagainya, masuklah saya Jipok. Iya, biar ya sudah kepalang tanggung daripada saya nggak kuliah, saya juga senang olahraga. Akhirnya jadi ini sekarang saya jadi enak dengan dua sisi ini. Jadi saya di sekolah tuh jadi pedang bermata dua akhirnya. wow. Kesenian saya yang menangani olahraga saya juga ikut. Oh, jadi Bapak juga sering ngajar kesenian di sana, Pak? Eskul saya yang pegang. Eskul. Iya. Eskul apa tuh, Pak? Eskul, panting, kemudian Eskul panting. teater. Oh. Saya juga sering ngajar teater di sini. Oh, Iya. iya. Fakultas Matematika apa itu? Ya. Sebagai pekerja seni juga gitu, Pak ya? Iya, betul. Iya. Suka dukanya apa nih, Pak, selama menjalani seni dan perpantingan seperti itu? Boleh ceritakan? Kalau saya sih banyak sukanya aja. Banyak sukanya, Saya puji suka Tuhan. aja kalau megang musik suka aja Iya. sudah. Kalau dibilang duka apaan? Nggak ada duka. Nggak ada ya, Nggak Pak ada. ya? Karena kan kalau udah main musik rame ya kada. Iya, betul Udah main sekali. musik enjoy. Karena passion-nya di situ gitu, Iya, Pak ya. kalau orang main musik sedih berarti aneh itu. Dipaksa gitu, Pak Iya ya. kan? Iya. Iya. Apa mungkin diimbangi dengan olahraga itu makin menjadi menarik gitu, Pak? Kalau bagi saya olahraga kan kebutuhan manusia, apalagi zaman pandemi. Kalau nggak Bergerak. olahraga kayak apa kita? Ya. Jadi itu dua sisi yang jauh berbeda, cuman banyak terdapat kesamaan dalam olahraga sama seni. Buktinya kalau senam irama nggak tahu irama gimana? Nggak bisa, nanti Ya salah iya, nanti gerakannya, gerakannya beatnya. salah Ya ya nggak? bener. Nah, ya nggak orang joget dangdut kalau nggak tahu ketukan gimana jogetnya sembarangan ya nggak? Berarti olahraga itu ada hubungannya sama seni. Betul Ya sekali. nggak? Ya. Ronaldo bawa bola lincah keren. Terus apa sih nggak seni itu ya nggak? Ya nggak? Irama dari tubuh Kan gitu. estetika yang dipandang Iya, di situ betul ya. sekali. Mungkin kalau dari Bapak kesan-pesannya dari musik panting tersebut apa Pak? Bisa disampaikan mungkin arti dari hidup Bapak dalam menjalani perpantingan gitu Pak sebagai ya sebagai pekerja seni. Khusus untuk yang muda-muda ya mungkin Teman-teman dengerin ya. kalau saya sih berpandangannya hidup tanpa seni itu kayak taman gak ada bunganya, suram. Kemudian bukan masalah kita mikir pekerjaan ya. Kalau pekerjaan bagi saya jangan bekerja di bidang kesenian kalau tanggung, karena nggak bakal menghasilkan. Walaupun menghasilkan kada bakal itu jadi continue, misalnya ada gaji ada nggak ada, itu untuk kesenangan aja. Kemudian terlepas dari kesenangan, berusahalah paling nggak, kalau nggak kita siapa lagi yang mau mengembangkan seni budaya Kalsel ya enggak? Iya betul sekali. Mungkin kalian di sini ada orang Bali, ada orang Jawa, tapi kan hidupnya di sini. Paling enggak kita bisa nampilkan. Paling enggak kalau misalnya keluar daerah suatu saat dalam bekerja dalam apa,
Yang ditanya orang tuh nggak jauh-jauh, biasanya makanannya apa, bahasanya gimana, keseniannya apa. Iya, Paling nggak betul dari sekali. 3 itu tahu satu ya nggak. Nah, Jadi poin yang bisa kita ambil dari hari ini adalah anak muda tidak harus belajar yang biasa aja saja, misalkan kayak alat musik yang ada di belakang kita, iya, ada gitar, ada drum, iya, tapi kita juga harus mengembangkan sekaligus menyukai apa itu dari kesenian dari dalam daerah kita sendiri, iya betul. friends. Iya, benar banget. Nah, Kalau dari Bapak, kata-kata terakhirnya apa, Pak? waduh, Mungkin kata-kata terakhir. pesan-pesan yang Ya, terakhir gitu, Pak, kalau kata sebagai penutup dari kalau podcast kata-kata kita. terakhir tuh keras nih. Nggak, bagi ini aja. Kalau belum pernah mencoba, nanti nggak tahu rasanya gimana ya nggak. Iya, betul banget, Kalau teman-teman. kata orang kan kalau nggak kena nggak sayang ya nggak. Coba coba aja dulu kalau mau dengar-dengar musik panting di YouTube kah di mana. Kemudian kalian kan punya alat musik nih. Panting itu tidak tidak terikat hanya dengan cuman gendang, bisa ditambah drum dan sebagainya, kolaborasi dan sebagainya. Tergantung skill kalian masing-masing gitu aja. Iya, wow. Nggak, makanya saya kayak bilang tadi, kadang mesti harus tradisional pure, dikembangkan dengan potensi kalian. Ada yang main drum, ada yang main gitar, bisa semua. Jadi nggak terpaku hanya main panting tuh. Nanti kesannya panting tuh kayak orang tua tempo dulu, nah kayak Iya, nanti gitu. pandangannya. Iya, Padahal benar enggak. banget. Tergantung yang main, tergantung yang memainkan alat. Iya. Oke, teman-teman, ubah pandangan, coba terus dan Betul. jangan takut untuk mencoba Iya, gitu. jangan takut salah Jangan juga. takut mencoba dan jangan takut Main salah. panting tuh nah kalau salah, Mbak, kalau salah nggak ada bayar kok. Iya, Ya teman-teman. kan? Misalnya Iya. bikin podcast panting, bubuhan ikam di santai ringan. Ya, misalnya baru bisa main panting bikin podcast, ada yang ngomen, kan jadi asik jadinya. Betul banget. Coba terus, teman-teman, Iya, jangan pantang betul. menyerah gitu. Betul Betul sekali. Coba banget. terus. Iya. Nah, Mungkin uh, podcast kita hari ini tuh sampai situ dulu gitu, Pak. siap, Teman-teman, terima kasih banyak yang sudah mendengarkan sampai akhir podcast siap. kita hari ini. Dan mungkin boleh dong, Pak, Main lagi. main Oh, lagi, sekali siap. lagi. Minta tolong panting di Ya, sini musik ya. panting lagi. Cuman saya nggak bisa nyanyi ya. Saya mainnya aja bisa. Saya bikin Tidak, lagu sama main aja. tidak masalah. Nah, Nah, kadang nyaman nang baju abang. banyak sudah orang nang Main salam berlambar kada bakain. Banyak orang sudah nang memilih jurunya kada kalain. Nah, itu keren tuh Mbak Nandi. Luar biasa, teman-teman. Hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Mungkin sampai sini dulu podcast kita hari Siap. ini. Teman-teman bisa ambil banyak banget hikmah dari Insyaallah. kedatangan narasumber kita yang sangat luar biasa ini gitu. Jangan lupa untuk dengerin terus podcast SGO ya, teman-teman. Mungkin sekian kami terima kasih banyak buat Bapak yang Siap, sudah siap. berhadir di tempat ini. Kami sangat bangga dan terima kasih banyak. Mungkin hanya ini dan salam seni, salam SGO, hidup SGO.